warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil islami wal islam wa afhamana bi syariatil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khairul anam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وصدق رسولنا الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Sahabat budaya yang terhormat, di pagi yang cerah ini kita bisa bertemu dan bisa menikmati udara segar, bisa mendengarkan apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan sahabat-sahabat budaya yang berada dimanapun, ya, yang bisa mendengarkan acara pada pagi hari ini mendapatkan rahmat dan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat budaya yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini saya akan mencoba menjelaskan tentang tips belajar Al-Quran bagi lansia atau orang dewasa. Pengertian usia lanjut atau lansia, nah, disingkat dibalikkan usia lanjut lansia. Usia lanjut atau lansia. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, usia lanjut atau lansia disebut fase usia tua. Ya, kira-kira usianya 60 tahun ke atas. Menurut Budi Ana, yaitu fase penutup dari perjalanan hidup seseorang. Nah, tentang masalah lansia. Kalau menurut Oscar Primadi, lansia yaitu usia 50 tahun hingga 65 tahun. Ya, pembelajaran Al-Quran bagi lansia ini mari kita klasifikasikan. Lansia ada beberapa kelompok. Yang pertama adalah pralansia usia 45 hingga 59. Kalau lansia usia 60 tahun lebih dan seterusnya. Lansia risiko tinggi, yaitu usia 70 tahun ke atas, yang masih produktif. Kalau yang terakhir, lanjut usia atau non-potensial, yaitu tidak punya kekuatan bekerja, atau mau belajar malas atau susah, mau belajar Al-Quran susah. Untuk itu pada kesempatan ini, kita membahas lansia yang potensial, yang produktif. Mudah-mudahan sahabat budaya dimanapun berada bisa memanfaatkan kajian pada pagi hari ini. Ya. Pembelajaran merupakan proses interaksi antara para santri atau bapak ibu yang sudah usia lanjut, ya, dengan para pendidik,
guru, ustadz, ustazah, ya, dengan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar. Sahabat budaya yang dirahmati Allah, di dalam strategi belajar atau pembelajaran Al-Quran bagi usia lanjut, ini kita ketahui bahwa usia lanjut ini kalau kita tekan untuk belajar Al-Quran, mungkin kondisinya ada yang mampu dan tidak mampu. Sebagian orang belajar di usia lanjut ini dianggap kurang menarik, ya, karena kondisi fisik dan psikis sudah sangat menurun. Namun demikian, sesungguhnya pembelajaran untuk usia lanjut atau lansia merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting, terutama untuk bekal kehidupannya. Sahabat budaya pagi hari ini yang dirahmati Allah, kalau ada lansia mau belajar Al-Quran, ini berarti orang yang cerdas. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang membekali dirinya, terutama mau belajar Al-Quran. Satu huruf berapa pahalanya? Ya, itu belum satu ayat, 2 ayat, 3 ayat. Ya. Untuk bekal nanti setelah kehidupan kita, yaitu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika memasuki usia lanjut, ya, motivasi untuk belajar sangat rendah. Selain itu, belajar di usia lanjut dianggap sudah tidak memiliki prospek di masa depan. Padahal itu adalah, kalau kita belajar di usia lanjut, kalau para pensiunan yang dulunya mengejar harta karun, kemudian di usia lansia ini belajar, maka dengan berbagai macam metode yang kita dapatkan akan mempermudah, yaitu belajar Al-Quran. Memang hidup ini tidak ada yang sia-sia. Menuntut ilmu itu mulai dari buayan sampai meninggal. Tolakul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Nah, jadi tidak ada batasan, ya, sahabat budaya, ya, dan Mbak Ana yang dirahmati Allah, ya. Bagaimana kita mencari tip-tip agar orang tua yang usia lansia ini bisa belajar dengan mudah? Nah, yang sekarang di Indonesia sendiri sudah banyak, ya, program-program pendidikan, lembaga kursus dimanapun berada, ya, sehingga bagi Bapak Ibu yang sudah lansia tidak usah susah, ya, karena banyak tempat atau lembaga yang mengajarkan khususnya Al-Quran, ya. Sahabat budaya yang dirahmati Allah, di dalam rangka untuk mempermudah pembelajaran Al-Quran bagi lansia, ini ada beberapa cara, ya, beberapa cara atau metode. Ada yang pakai talqin, ada yang pakai ceramah, ada yang pakai latihan dan pengulangan atau penugasan. Bagi kita ibu-ibu atau bapak-bapak yang sudah lansia,
Maka ada tips belajar yang patut kita gunakan, yaitu diantaranya satu, ada sistem sorokan atau individual, privat, dan kita bisa belajar Al-Quran memanggil ustadz-ustadzah. Ya, kalau di lembaga-lembaga terlalu jauh bisa. Makanya belajar Al-Quran merupakan salah satu modal yang paling mulia dan utama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, Bapak Ibu yang sudah lansia, ya, Al-Quran merupakan salah satu obat. Kalau kita belajar, mau'izah, kemudian rahmat bagi siapapun umat Islam, ya, yang ingin mendapatkan syafaat dari kiamat, itu membaca Al-Quran. Bahkan kita kalau ingin berkomunikasi dengan Allah, dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Ini motivasi bagi kita, ya, sahabat budaya yang dirahmati Allah. Siapa yang menginginkan berbicara dengan Allah, maka bacalah Al-Quran. Nah, Al-Quran merupakan syafaat nanti dari kiamat. Man arada ayyatakallama Allah, yaitu siapa yang mengharapkan ingin berbicara dengan Allah, maka bacalah Al-Quran. Sahabat budaya yang dirahmati Allah, tip-tip belajar Al-Quran untuk lansia, gitu. Ya. Maka ada beberapa cara. Ya. Yang pertama yaitu harus dengan guru atau ustadz-ustadzah. Tidak boleh kita belajar Al-Quran tanpa guru. Musafahah. Harus tahu bagaimana huruf Al-Quran dibunyikan. Ya. Harus tahu bagaimana Al-Quran. Kalau kita sebagai orang tua belajar Al-Quran tanpa guru, khawatir hurufnya keliru, bahkan nanti tidak dapat pahala. Ya. Sahabat budaya yang dirahmati Allah, karena belajar Al-Quran yang sudah lansia ini tidak seperti pada waktu kecil, ya, tidak waktu kecil dulu. Kan di dalam syair sudah dijelaskan, ada ya, syair yang menjelaskan. At-ta'allum fi-shighar kan-naqshi 'alal hajar. Belajar di waktu kecil, ya, bagaikan mengukir di atas batu. Wa ta'allum fil-kibar kan-naqshi 'alal ma. Belajar di waktu dewasa bagaikan mengukir di atas air. Bahkan Nasi Daria pernah menyanyikan, belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa, laksana mengukir di atas air. Nah, tapi biarpun seperti nyanyiannya, tapi selama kita sebagai orang yang sudah lansia, tetap tidak boleh putus asa. Tidak boleh putus asa mengenai belajar Al-Quran. Karena Al-Quran itu kalau kita pelajari, maka segala bentuk, ya, kesusahan, bentuk apapun yang kita tidak nyaman di dalam kehidupan, bisa nikmat. Kenapa? Alasan kita memilih belajar ketika lansia, yang sekarang mohon maaf, ya, banyak Bapak Ibu yang sudah pensiun baru belajar Al-Quran. Tidak apa, ya. Tapi yang jelas ketika ditanya, Bu, kenapa baru belajar Al-Quran? Ustaz, ya,
pados sangune pejah. Alhamdulillah. Pados sangune pejah, Mbak Ana ya. Jadi belajar di waktu lansia itu tidak akan menyurutkan kita ingin mendapatkan pahala, ingin mendapat syafaat dari Al-Quran. Yang jelas, suasana apa yang patut kita banggakan ketika belajar Al-Quran di usia lansia atau dewasa? Yang pertama adalah adanya sikap menghargai perbedaan. Ya, menghargai perbedaan. Yang kedua, mengatur diri sendiri sehingga bisa nyaman, tenang, karena waktu kita pilih sendiri. Yang ketiga, menyukai suasana belajar yang santai tanpa paksaan. Yang keempat, menciptakan suasana belajar yang akrab dengan teman lain atau kelompok yang lain. Nah, inilah. Yang kelima, menunjukkan komunikasi yang baik antara satu dengan lain, yaitu di dalam suatu kelompok. Yang keenam, menyukai pujian yang tulus dan membutuhkan motivasi bagi yang sulit belajar atau membaca Al-Quran. Ya, sahabat budaya yang dirahmati Allah, memang menangani Bapak Ibu yang sudah lansia tidak semudah apa yang kita hadapi, yaitu anak-anak didik kita. Bapak Ibu lansia sudah datang ke tempat belajar Al-Quran saja, alhamdulillah, harus dikasih motivasi supaya hatinya senang. Ya, pentingnya belajar itu seperti apa? Bekal setelah kehidupan di dunia tadi. Nah, itu motivasi yang pertama. Ya. Yang kedua, agar Bapak Ibu yang belajar Al-Quran ini dengan nyaman, diiringi dengan contoh-contoh keseharian. Bahkan di antara kelompok lansia itu banyak pertanyaan-pertanyaan yang mana di rumahnya tidak bisa dipecahkan setelah ketemu dengan ustadzah, teman-teman yang lain, tukar pendapat, akhirnya menemukan solusi dalam kehidupan. Memang ya kapasitas seorang yang sudah usia lanjut itu ada dua faktor. Ya. Satu faktor internal, yaitu dari diri sendiri. Ya. Faktor fisiologi atau kesehatan. Yang terganggu kesehatannya, kapan ya saya bisa belajar dengan teman-teman satu kelompok, itu keinginannya begitu. Yang kedua ada faktor kelelahan jasmani dan rohani. Maunya tidak mau lama-lama, belajar 1,5 jam. Nah itu nggak mau lama-lama, tapi karena kondisi. Yang ketiga faktor psikologi, meliputi kecerdasan, meliputi minat, bakat, emosi, daya, nalar, dan lain sebagainya. Ya, ini adalah faktor internal. Sahabat budaya yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan sedikit tentang bagaimana kita bisa belajar dengan nyaman, senang, dan kondisinya mendukung agar Bapak Ibu saat ini yang sudah lansia, utamanya mohon maaf sudah pensiun, tidak ada kendala untuk belajar lansia. Karena pembelajaran di kelompok yang lansia nanti akan dipandu oleh para ustadz dan ustadzah yang ramah, yang sabar, seperti ada di antara kelompok-kelompok yang besar di Masjid Al-Falaq Surabaya.
itu ribuan, ya. Bahkan ada yang tunanetra, sekitar 30 lebih tunanetra belajar Al-Quran di usia lansia. Tidak ada istilah terlambat dan ketinggalan. Sahabat budaya yang dirahmati Allah, ya, di antaranya tip-tip satunya pertama, nanti yang diajarkan adalah yaitu yang pertama diawali dengan ta'awudz, basmalah, ya, bersama-sama disapa dengan ramah. Kemudian yang kedua dibacakan, ya, oleh ustadz-ustadzah, ya, per huruf atau per ayat diulang-ulang, kemudian diikutinya, ya, diikuti. Kalau kelompok bersama-sama klasikal. Setelah dibacakan, nanti kita baca bersama-sama kalau satu kelompok. Setelah baca bersama-sama, nanti kita satu persatu membaca bagaimana kemampuan kita membaca, ya. Kita dikoreksi oleh para ustadz dan ustadzah yang kita hadapi. Kemudian adanya koreksi disampaikan langsung. Ini kurang ini, kurang ini, kurang ini. Itu tip-tip yang disampaikan oleh para ustadz-ustadzah yang mengajarkan Al-Quran. Sahabat budaya yang dirahmati Allah, memang rasanya nyaman dan senang, ya, kalau kita ketemu sama teman yang asalnya bukan tetangga kita dalam satu kelompok, senang dan nyaman. Begitu akrabnya kita sapa antara teman satu dengan lainnya, sama-sama belajar Al-Quran. Kelompoknya banyak, ada yang kelompok dasar, ya, mungkin mulai jilid 1 sampai jilid 6, ya. Itu dipelajari terlebih dulu, mengenalkan huruf-huruf hijaiyah yang berjumlah 30, mengenalkan panjang pendek, ya, bagaimana panjang pendek itu, mengenalkan dengung, ya, bacaan dengung, mengenalkan bacaan panjang 5 atau 6 harokat, dan mengenalkan berbagai macam, ya, ayat-ayat yang gharib atau muskilat, yang asing, tidak sesuai dengan tulisannya, ya, yang mungkin bacaannya sulit. Itu semuanya akan dipelajari bagi Bapak Ibu lansia. Sahabat budaya yang dirahmati Allah, memang, ya, Mbak Ana, ya, belajar Al-Quran ini sebetulnya tidak ada waktu yang habis untuk belajar. Semakin kita belajar Al-Quran, semakin senang. Tahapannya banyak. Mulai dasar, kemudian tadarus, ya, untuk menghatamkan Al-Quran, bagaimana tadarus sesuai dengan kemampuan kita. Setelah tadarus lulus 30 juz, bukan juz 30, ya, mulai juz 1 sampai juz 30. Setelah itu ada tahapan lagi namanya taksin, ya, taksin kelompok bersama-sama yang dikasih lagu, seni lagunya bersama-sama. Setelah selesai taksin, kemudian ada tahapan lagi, yaitu tahapan tartil, ya. Tahapan tartil kalau di Masjid Al-Falaq itu ada sampai 6 tahapan, ya. Kemudian ada yang tarjim, tahapannya begitu, mengetahui arti, kemudian mengetahui pemahaman ayat, mengetahui terus tafsirnya. Kemudian tahapan yang terakhir, setelah tahu bacaan Al-Quran dengan benar, tahu arti, kandungan, pemahamannya, tafsirnya, kemudian bisa mengamalkannya. Ini tahapan-tahapan. Sahabat budaya yang dirahmati Allah, di dalam rangka mempelajari Al-Quran ini, mari kita niati dengan ikhlas karena Allah. Karena belajar karena Allah, bukan karena kesombongan, bukan karena malu,
bukan karena diejek teman. Mari kita belajar Al-Quran, karena itu pedoman bagi kita umat Islam. Sebagai petunjuk bagi umat manusia. Sahabat budaya yang dirahmati Allah. Nah, bersama-sama mari kita belajar bersama-sama mencari teman. Ya, dimanapun kita berada, bahkan ada yang belajar lewat online, ke luar Jawa, ke luar negeri, itu ingin belajar Al-Quran. Tidak ada istilah kaset bagi kita. Kesempatan berada dimanapun kita berada. Online sekarang, sahabat budaya, bisa belajar Al-Quran. Bisa belajar Al-Quran. Ya. Bahkan melalui HP saja yang kita miliki, bisa belajar Al-Quran. Banyak channel-channel, At-Taqi dari Jakarta manapun bisa. Bahkan kita temukan ada orang yang tunanetra tidak bisa melihat. Itu hafal Al-Quran selama 8 tahun. Bayangkan itu. Tidak bisa melihat, tapi hafal Al-Quran selama 8 tahun. Melalui alat komunikasi kita. HP yang kita elus-elus setiap saat itu ada ayat-ayat Al-Quran yang bisa berbunyi. Sahabat budaya yang dirahmati Allah, alangkah indahnya kalau kita punya kesempatan, punya kemauan, dalam rangka ingin belajar Al-Quran, karena Al-Quran merupakan pedoman bagi umat Islam dengan cara bagaimanapun, dengan cara bagaimanapun. Utamanya, memang belajar itu dengan adanya ustadz atau ustadzah. Sahabat budaya yang dirahmati Allah, demikianlah, waktu yang singkat, dalam rangka memberikan tip-tip belajar Al-Quran bagi lansia, Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada guna dan manfaatnya. Sahabat budaya yang dirahmati Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Baik, Ustaz. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.